Raka berdiri di depan sebuah rumah sederhana yang dijual seharga 500 juta rupiah. Di brosurnya, angka yang paling besar bukan harga rumah. Yang paling besar justru tulisan tentang cicilan awal sekitar 2.400.000 rupiah per bulan. Angka itu terasa jauh lebih kecil. Terasa seperti sesuatu yang mungkin dibayar dari gaji bulanan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu tabungan terkumpul bertahun-tahun. Lalu Raka membuka sebuah simulasi yang lebih panjang. Bukan hanya 3 tahun pertama, tetapi sampai cicilan terakhir. Rumah 500 juta itu ternyata bisa membuat uang yang keluar mendekati 1,5 miliar rupiah. Belum termasuk biaya awal, asuransi, pajak, perawatan, renovasi, dan perabot. Bagaimana harga 500 juta bisa berubah menjadi angka hampir 3 kali lipat? Jawabannya bukan karena ada satu biaya rahasia yang langsung mengubah semuanya. Jawabannya muncul dari gabungan pokok pinjaman, bunga, perubahan suku bunga, dan waktu yang sangat panjang. Ketika semua itu dilihat hanya sebagai cicilan bulanan, totalnya mudah menghilang dari perhatian. Mari ikuti satu contoh yang sengaja dibuat sederhana. Ini bukan penawaran dari bank tertentu, bukan prediksi suku bunga, dan bukan saran untuk mengambil atau menolak KAPR. Angkanya hanya dipakai agar cara kerjanya terlihat jelas. Harga rumah yang dilihat Raka adalah 500 juta rupiah. Ia menyiapkan uang muka 50 juta rupiah, yaitu 1/10 dari harga rumah. Artinya jumlah yang dipinjam dari bank adalah 450 juta rupiah. Tenornya 30 tahun, sama dengan 360 kali pembayaran bulanan. Pada 3 tahun pertama, kita gunakan contoh bunga tetap 5% per tahun. Dengan perhitungan anuitas, cicilan awalnya sekitar 2.416.000 rupiah per bulan. Nilai ini tampak ringan. Raka masih bisa membayangkan membayar listrik, makan, transportasi, dan menabung setelah cicilan dipotong. Namun bunga tetap dalam contoh ini hanya berlaku 3 tahun. Setelah itu kita gunakan skenario bunga 11% untuk sisa 27 tahun. Sekali lagi, 11% bukan ramalan. Angka ini hanya sebuah uji tekanan agar Raka dapat melihat apa yang terjadi jika bunga setelah masa promosi jauh lebih tinggi. Sesudah 36 kali membayar, Raka mungkin mengira utangnya sudah turun banyak. Ia telah mengirim lebih dari 86 juta rupiah ke bank. Tetapi sisa pokok pinjamannya masih sekitar 429 juta rupiah. Mengapa penurunannya hanya sekitar 21 juta? Karena pada skema anuitas, setiap cicilan berisi 2 bagian, bunga dan pokok. Dasar hitungan bunga adalah sisa utang. Pada tahun-tahun awal sisa pinjaman masih sangat besar. Akibatnya porsi bunga juga besar. Cicilan bulanan dapat terlihat tetap selama tingkat bunganya tetap, tetapi komposisi di dalamnya berubah perlahan. Pada awal tenor, lebih banyak uang mengalir ke bunga. Mendekati akhir tenor, porsi yang mengurangi pokok menjadi lebih besar. Ini tidak berarti bank diam-diam mengambil uang yang seharusnya mengurangi pokok. Cara perhitungannya harus tertulis dalam dokumen kredit. Masalahnya, banyak calon pembeli hanya mengingat satu angka, yaitu cicilan awal. Mereka tidak meminta tabel angsuran lengkap dan tidak melihat berapa sisa pokok setelah masa bunga tetap selesai. Sekarang masa 3 tahun berakhir dengan sisa pinjaman sekitar 429 juta rupiah dan contoh bunga 11% untuk 27 tahun tersisa. Cicilan bulanan berubah menjadi sekitar 4.149.000 rupiah. Kenaikannya sekitar 1.733.000 rupiah setiap bulan. Bagi rumah tangga dengan ruang kas tipis, kenaikan ini bukan sekadar angka. Ini dapat berarti tabungan berhenti, rencana pendidikan ditunda, pekerjaan tambahan dicari, atau kebutuhan lain dipangkas. Jika skenario itu bertahan sampai akhir, total cicilan yang dibayar kepada bank menjadi sekitar 1.431 juta rupiah. Tambahkan uang muka 50 juta rupiah dan jumlahnya menjadi sekitar 1.481 juta rupiah. Supaya mudah diingat, nilainya mendekati 1,5 miliar rupiah.
Itulah asal judul video ini. Bukan karena setiap rumah 500 juta pasti berakhir dengan total 1,5 miliar. Hasil nyata dapat lebih rendah atau lebih tinggi. Bunga mengambang bisa turun, bisa naik, atau berubah beberapa kali. Uang muka bisa berbeda. Ada orang yang melunasi lebih cepat. Ada yang memindahkan pinjaman. Ada pula produk bersubsidi atau pembiayaan syariah dengan struktur berbeda. Pelajaran utamanya adalah ini: harga rumah, jumlah pinjaman, cicilan awal, dan total pembayaran adalah 4 angka yang berbeda. Jika Raka hanya melihat satu di antaranya, ia belum melihat seluruh keputusan. Sekarang kita pisahkan satu persatu. Harga rumah adalah nilai transaksi dengan penjual. Uang muka adalah bagian yang dibayar di depan. Pokok pinjaman adalah jumlah yang dibiayai bank. Cicilan bulanan adalah pembayaran terjadwal yang berisi pokok dan biaya dana sesuai perjanjian. Total pembayaran adalah seluruh cicilan selama tenor ditambah uang muka dan biaya lain yang tidak masuk ke dalam cicilan. Perbedaan ini menjadi semakin penting ketika aturan uang muka sedang longgar. Bank Indonesia mempertahankan batas rasio pinjaman terhadap nilai properti sampai paling tinggi 100% untuk kategori dan bank yang memenuhi persyaratan, berlaku sampai akhir tahun 2026. Tetapi batas 100% bukan hak otomatis untuk menerima KPR tanpa uang muka. Itu adalah batas maksimum dalam kebijakan makroprudensial. Bank tetap menilai peminjam, properti, kualitas kredit, dan risiko. Bank dapat meminta uang muka, menolak pengajuan, menyetujui jumlah lebih kecil, atau memberikan syarat lain sesuai kebijakannya. Bahkan ketika sebuah produk benar-benar menawarkan uang muka sangat kecil, biaya awal tidak otomatis hilang. Calon pembeli masih perlu memeriksa biaya penilaian properti, administrasi, provisi bila ada, asuransi, notaris atau pejabat pembuat akta tanah pajak dan bea yang berlaku, serta dana untuk perbaikan dan isi rumah. Setiap produk dan daerah dapat berbeda, jadi angka dari iklan tidak cukup. Uang muka kecil juga memiliki konsekuensi matematika. Semakin kecil uang yang dibayar di awal, semakin besar pokok pinjaman. Semakin besar pokok pinjaman, semakin besar bunga yang dihitung dari sisa utang. Uang muka nol dapat mempercepat masuk ke rumah, tetapi juga dapat membuat beban jangka panjang lebih berat. Sebaliknya, uang muka besar tidak selalu menjadi pilihan terbaik jika membuat tabungan Raka habis. Setelah membeli rumah, hidup tidak berhenti. Bagian atas rumah dapat rusak, pekerjaan bisa hilang, orang tua bisa sakit, perjalanan ke kantor bisa lebih mahal dari perkiraan. Menaruh semua uang ke muka rumah tanpa menyisakan dana darurat dapat membuat KPR yang tampak aman berubah rapuh sejak bulan pertama. Karena itu, pertanyaan yang lebih sehat bukan hanya berapa uang muka terbesar yang sanggup dibayar. Pertanyaannya juga, berapa kas yang harus tetap tersedia setelah transaksi selesai. Sekarang lihat pengaruh tenor. Tenor panjang membuat cicilan bulanan lebih rendah, tetapi tidak selalu jauh lebih rendah. Mari gunakan pokok yang sama, 450 juta rupiah, dan satu contoh bunga, tetap 11% hanya untuk membandingkan dua tenor secara adil. Untuk 20 tahun, cicilan bulanannya sekitar 4.645.000 rupiah. Total cicilan pinjamannya sekitar 1.115 juta rupiah. Untuk 30 tahun, cicilannya sekitar 4.285.000 rupiah. Selisih bulanan hanya sekitar 359.000 rupiah. Namun total cicilan 30 tahun menjadi sekitar 1.543 juta rupiah. Dengan memperpanjang tenor 10 tahun, Raka menghemat sekitar 359.000 rupiah per bulan dalam contoh ini. Sebagai gantinya, total yang dibayar bertambah sekitar 428 juta rupiah. Ia membeli kelonggaran bulanan dengan 10 tahun tambahan bunga. Tenor panjang tetap dapat masuk akal bagi sebagian orang. Cicilan yang lebih kecil bisa menjaga arus kas, terutama pada awal karier.
Namun keputusan itu perlu dibuat dengan sadar. Raka harus tahu harga dari kelonggaran tersebut bukan hanya manfaat bulan pertamanya. Ada satu angka lain yang sering membuat orang bingung, yaitu suku bunga dasar kredit atau SBDK. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa SBDK adalah indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan biaya dana, biaya operasional, dan margin bank. SBDK menjadi acuan, tetapi bukan berarti semua calon debitur akan menerima bunga yang sama dengan angka publikasi itu. Suku bunga kredit yang ditawarkan kepada Raka dapat berbeda karena penilaian risiko dan ketentuan produk. Oleh sebab itu, membandingkan SBDK berguna tetapi belum cukup. Raka perlu membaca bunga yang benar-benar berlaku untuk pinjamannya, berapa lama periode bunga tetap, bagaimana bunga mengambang ditentukan, kapan cicilan dapat berubah, dan bagaimana bank memberitahukan perubahan itu. Semua ini seharusnya muncul dalam surat penawaran atau dokumen sebelum perjanjian ditandatangani. Raka tidak perlu malu meminta waktu untuk membaca. Rumah mungkin dilihat selama 30 menit, tetapi utangnya bisa hidup selama 30 tahun. Raka juga perlu membedakan bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap tidak berubah selama periode yang disepakati. Bunga mengambang dapat berubah mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan kondisi yang menjadi acuan bank. Kata tetap tidak selalu berarti tetap sampai lunas. Kadang yang tetap hanya 1, 3, atau 5 tahun pertama. Inilah alasan sebuah brosur dapat menampilkan cicilan yang sangat menarik. Angka yang ditonjolkan mungkin hanya berlaku pada periode awal. Itu bukan otomatis penipuan. Namun calon pembeli harus bertanya berapa cicilan sesudah promosi berakhir jika bunga naik ke 8, 10, 11, atau 12%. Cara sederhana untuk menguji kemampuan bukan dengan menebak satu bunga yang pasti terjadi. Buat 3 perkiraan. Skenario pertama menggunakan angka awal. Skenario kedua menaikkan bunga beberapa poin. Skenario ketiga menambahkan gangguan rumah tangga, seperti pendapatan turun selama 6 bulan atau biaya transportasi bertambah. Jika satu kenaikan bunga kecil langsung menghapus seluruh tabungan bulanan, rumah itu mungkin terlalu dekat dengan batas kemampuan. Bank dapat menilai sebuah pinjaman layak berdasarkan datanya, tetapi keputusan bank tidak menggantikan anggaran rumah tangga Raka sendiri. Riwayat kredit juga ikut diperiksa. OJK menjelaskan bahwa SLIK bersifat netral dan bukan daftar hitam. Informasi di dalamnya menjadi salah satu bahan analisis. Keputusan menerima atau menolak tetap berada pada lembaga keuangan berdasarkan penilaian risiko mereka. Artinya, satu catatan di SLIK tidak boleh dipahami sebagai tombol otomatis. Namun Raka tetap perlu memeriksa data miliknya sebelum mengajukan KPR. Kesalahan data, fasilitas yang belum diperbarui, atau kewajiban lain yang masih berjalan dapat memengaruhi cara bank membaca kemampuan membayar. Ada jebakan lain dalam melihat total biaya. Banyak orang menghitung uang muka dan cicilan lalu berhenti. Padahal pemilik rumah juga membayar biaya yang tidak dimiliki penyewa dengan cara yang sama. Ada perawatan bangunan, iuran lingkungan, pajak tahunan, penggantian peralatan, dan biaya perjalanan jika rumah berada jauh dari tempat kerja. Rumah dapat naik nilai, tetapi kenaikan tidak dijamin dan tidak selalu mudah dicairkan. Ketika Raka membayar cicilan, ia memperoleh tempat tinggal sekaligus membangun kepemilikan. Jadi membandingkan total cicilan dengan harga awal bukan bukti bahwa KPR selalu buruk. Perbandingan itu hanya menunjukkan bahwa uang mempunyai harga dan waktu yang panjang memperbesar harga tersebut. Menyewa juga bukan otomatis lebih baik. Menyewa membuat kita lebih mudah pindah, tetapi rumah tersebut bukan milik kita. Membeli memberi kepastian tempat tinggal yang lebih besar, tetapi mengikat uang, lokasi, dan risiko. Pilihan yang tepat bergantung pada rencana hidup, kestabilan pendapatan,
kecepatan, harga setempat, dan kontrak yang tersedia. Karena itu, tujuan video ini bukan membuat Raka takut pada KPR. Tujuannya membuat Raka takut pada keputusan 30 tahun yang dihitung dengan satu angka promosi. Sebelum menandatangani, Raka membuat daftar pemeriksaan. Pertama, tulis harga rumah, uang muka, pokok pinjaman, tenor, cicilan awal, dan perkiraan total pembayaran pada satu halaman. Jangan biarkan angka-angka itu tersebar di 5 dokumen. Kedua, minta tabel angsuran atau simulasi yang menunjukkan porsi bunga, porsi pokok, dan sisa pinjaman. Perhatikan sisa pokok tepat saat periode bunga tetap berakhir. Ketiga, buat uji tekanan bunga. Hitung cicilan pada beberapa tingkat bunga yang lebih tinggi. Gunakan kalkulator dari bank dan minta penjelasan tertulis tentang asumsi yang dipakai. Keempat, daftar semua biaya awal dan biaya kepemilikan. Jangan memakai seluruh kas untuk uang muka jika tidak ada dana tersisa untuk keadaan darurat dan kebutuhan pindah. Kelima, bandingkan tenor dengan total pembayaran, bukan cicilan bulanan saja. Selisih cicilan yang kecil dapat menyembunyikan ratusan juta rupiah tambahan selama 10 tahun. Keenam, baca aturan untuk membayar lebih cepat atau memindahkan pinjaman. Periksa apakah ada penalti, biaya, periode larangan, atau prosedur tertentu. Jangan menganggap Raka pasti bisa memindahkan pinjaman nanti dengan biaya murah. Ketujuh, periksa SLIK melalui layanan resmi OJK dan pastikan data pentingnya benar. Jangan membayar pihak yang menjanjikan menghapus catatan secara tidak resmi. Kedelapan, pisahkan rumah yang mampu disetujui bank dari rumah yang nyaman dibayar rumah tangga. Batas dari bank berasal dari penilaian kredit. Batas Raka harus mempertimbangkan hidup yang tetap berjalan setelah cicilan dibayar. Sekarang Raka melihat kembali rumah 500 juta itu. Rumahnya tidak berubah, harganya masih 500 juta. Yang berubah adalah cara Raka membaca brosurnya. Ia tidak lagi bertanya, apakah cicilan awal 2.400.000 terasa murah? Ia bertanya, berapa lama angka itu berlaku? Berapa sisa utang setelah 3 tahun? Apa yang terjadi jika cicilan menjadi 4.100.000? Berapa total yang keluar sampai lunas? Berapa uang yang masih tersisa setelah pindah? 5 pertanyaan itu tidak memberi jawaban yang sama untuk semua orang. Namun pertanyaan itu mengubah Raka dari pembeli yang terpikat cicilan menjadi pembeli yang memahami kontrak. Rumah 500 juta dapat menjadi keputusan yang baik. KPR 30 tahun juga dapat menjadi alat yang berguna, tetapi alat yang berguna tetap perlu dihitung sampai ujung. Jika contoh ini membantu kamu melihat cicilan dengan cara yang berbeda, berlangganan Finance Indonesia with Raka. Di episode berikutnya, kita akan kembali membongkar satu keputusan keuangan sampai angka kecil di depan, tidak lagi menyembunyikan biaya besar di belakang.